Film The Founder adalah sebuah kisah berdasarkan kisah nyata, menceritakan bagaimana McD bisa seperti sekarang ini, yang dibintangi oleh pria setengah tua berbakat, Bapak Michael Keaton. Tidak usah berlama-lama lagi, inilah penemu. Siapa yang jadi pengen makan McD nih? Kisah menceritakan tentang kegigihan seorang pria parubaya yang bernama Ray. Bekerja sebagai sales keliling yang akhirnya sukses menjadi CEO McDonald, gerai makanan dengan ribuan cabang di seluruh penjuru dunia. Ray adalah seorang pria berumur 52 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan sales yang menjual mixer untuk membuat susu kocok. Setiap harinya Ray berkeliling ke restoran-restoran di berbagai kota untuk menawarkan mixernya, tapi tidak ada satupun dari restoran itu yang membeli mixernya. Kemudian Ray mencoba menghubungi kantornya dan di sana June, sebagai sekretaris perusahaan itu menyampaikan pesan-pesan yang dikirim para customer untuk Ray, mulai dari pengunduran jadwal pertemuan, ada yang minta pengembalian uang, dan yang terakhir, ada pesanan 6 mixer untuk dikirim ke restoran yang bernama McDonald di California. Awalnya Ray tidak percaya dan menganggap June ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Sampai akhirnya Ray menelepon restoran itu sendiri. Ternyata restoran tersebut bukan memesan 6 mixer, tetapi 8 mixer. Kemudian Ray meminta alamat lengkap restoran itu. Dilihat di peta posisi, restoran itu sangat jauh dari keberadaan Ray. Tanpa pikir panjang, Ray segera tancap gas menuju California. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah Ray di McDonald. Restoran ini menjual hamburger, kentang, dan minuman cepat saji. Tempatnya ramai para pembeli yang sedang mengantri dan Ray pun ikut mengantri untuk membeli hamburger. Sontak saja Ray terkejut kala pesanannya datang dalam hitungan detik. Kemudian Ray mencoba makanannya sambil melihat orang-orang di sekitarnya yang juga asik menikmati burger. Menurutnya itu adalah burger terbaik yang pernah dia makan. Tanpa disadari, Ray bertemu dengan Mac, salah satu pemilik McDonald, dan berbincang. Kemudian Mac mengajak Ray berkeliling di restorannya dan menjelaskan sedikit tentang McDonald. Kecepatannya menyajikan makanan adalah kunci utamanya. Cara penyajian burger dengan 2 acar, selembar bawang, 1 takar saus, dan mustard yang disatukan, maka terciptalah burger lezat dan segar yang disajikan dalam waktu yang sangat singkat. Ray sungguh takjub dengan gagasan yang dimiliki kakak beradik ini. Dan akhirnya Ray mengajak Mac dan Dick untuk makan malam, mendengar kisah mereka mendirikan McDonald. Mac dan Dick adalah kakak beradik dari New Hampshire, sebuah bagian Amerika Serikat. Di sana tidak banyak lowongan pekerjaan dan mereka memutuskan untuk pergi ke barat Hollywood. Saat itu mereka mulai berpikir, semua masih membutuhkan makanan dan akhirnya mereka membuka kedai hotdog dan jus jeruk di Arcadia. Sementara di sebelah ada San Bernardino kota yang lebih ramai, tetapi mereka tidak punya uang untuk menyewa tempat di sana. Akhirnya Dick memiliki ide memindahkan kedai mereka dalam sebuah truk. Mereka memikirkan cara baru, karena pada saat itu restoran drive-in berkembang pesat. Akhirnya mereka membuka McDonald Famous Barbecue. Dengan 27 menu dan pegawai berseragam yang membawa pesanannya langsung ke mobil. Dan cara itu membuat mereka mendapat keuntungan yang besar. Tak lama kemudian pendapatan mereka menurun karena berbagai faktor dan akhirnya mereka memikirkan cara untuk memperbaiki dari cara penyajian dan hanya berfokus pada menu-menu yang mereka anggap laku. Lapangan tenis adalah tempat yang dipilih Dick dan Mac untuk melatih para pekerjanya agar bisa memahami alur tugasnya dan bisa bekerja dengan cepat. Berlatih selama 6 jam, akhirnya mereka berhasil. Cara baru pun mulai diterapkan dan orang yang datang pun semakin banyak dan terus berlanjut. Keesokan harinya, Ray datang dan membicarakan tentang waralaba kepada Mac dan Dick. Ide Ray untuk membawa nama McD ke seluruh penjuru dunia ditolak oleh Mac dan Dick karena susahnya
menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan faktor-faktor lainnya. Tidak menyerah, keesokan harinya Ray kembali untuk meyakinkan mereka, dan akhirnya mereka pun setuju. Dengan usaha yang keras, Ray akhirnya mendapat pinjaman dari bank untuk membeli lahan untuk membangun restorannya. Restoran pun berdiri dan sudah beroperasional seperti yang diharapkan Ray. Kesibukannya membuat hubungan Ray dan istri tidak harmonis. Untuk menghibur kesepian sang istri, Ray mengajaknya makan malam dengan teman lama mereka. Dan di sana, Ray mulai mengajak kawan mereka untuk bekerja sama dengan McD. Satu persatu dari mereka mau bergabung. 3 gerai sudah mulai dibuka. Tetapi saat Ray datang berkunjung, ternyata hal yang tak terduga ditemuinya. Restorannya kotor dan menu tidak sesuai standar. Sontak hal itu membuat Ray marah dengan temannya. Akhirnya Ray menemukan beberapa orang yang dipercaya untuk menjadi pengawas di beberapa cabang McD. Ray terus dan terus membicarakan McD dimanapun dia berada. Sedikit demi sedikit, akhirnya banyak orang yang bergabung dengannya sampai gerai McD miliknya mendapat julukan McD nomor 1. Sebagai pemilik McD, mendengar hal tersebut, Mac dan Dick tidak menyukainya. McDonald's number 1. Di lain waktu, Ray pergi ke Minneapolis, ditemani dengan rekan kerjanya. Di sana Ray menyambut pembukaan gerai baru dan bertemu dengan beberapa orang pebisnis di sebuah restoran. Rolly sebagai pemilik restoran berbincang dengan salah seorang dari mereka dan berkenalan dengan Ray. Nama Ray tidak asing di kalangan para pebisnis berkat kerja kerasnya. Joan, istri dari Rolly, juga mengagumi kerja keras Ray dan keberaniannya mengembangkan McD. Singkat cerita, akhirnya Rolly dan Joan pun bekerja sama dengan McD. Masalah kecil terjadi. Ray hampir kehabisan modal karena pengeluaran Ray lebih besar dari pendapatan bersihnya. Dia mencoba menghubungi Mac dan Dick untuk bernegosiasi tentang kerjasamanya lagi, tapi Dick menolaknya. Say you'll renegotiate. I can't or won't. Getting more too then, shouldn't you? We are not greedy men. Tidak berhenti di situ. Bahkan di rumah Ray juga sedang berselisih paham dengan sang istri karena hutang yang sangat banyak di bank. Suatu malam Ray bertemu dengan Rolly dan Joan untuk mendengar saran dari Joan untuk mengganti menu es krim menjadi susu kocok instan yang rasanya hampir sama untuk menghemat waktu dan hemat listrik. Vanilla. Seperti biasa, idenya ditolak oleh Dick karena tidak sesuai standar dan Ray tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya Ray pergi ke bank untuk membicarakan masalah pinjaman yang nunggak belum dibayar. Seorang yang tidak sengaja mendengar percakapan Ray dengan pegawai bank menawarkan bantuan. Dia adalah Harry, seorang wakil presiden keuangan di Taste Freeze. Kemudian Ray mengajak Harry ke kantornya untuk berbincang-bincang di sana. Harry menjelaskan alasan kenapa pendapatan Ray sangat kecil dan Harry memberi saran agar Ray mengubah cara kerjanya dari hanya sebagai penyedia pelatihan dan sistem operasional dari gerai menjadi penyedia lahannya untuk disewakan. Then turning around and leasing, said that's where the money is, and more than that. Ray akhirnya setuju dan Harry membantu Ray bertemu dengan investor-investor. Semakin banyak investor dan McD semakin dikenal. Perselisihan terjadi dan akhirnya pertemuan kedua belah pihak terjadi dengan membawa pengacara masing-masing. Kesepakatan pun terjadi dengan satu tanda tangan Mac dan Dick sudah tidak berhak atas nama dan produk McDonald karena itu sudah menjadi milik Ray. Akhirnya setelah menceraikan istrinya, Ray menikahi Joan.
Di umurnya yang mencapai 52 tahun, Ray mencapai puncak kesuksesan pada tahun 1970 dan sampai saat ini McD menjadi penguasa real estate di dunia. Tamat. I like the sound of it. It sounded This thing to home.